Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi di saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk terus menikmati kehidupan ini. Bapa di sorga, di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah bagi kami hikmat dan bijaksana ya Tuhan Allah, sehingga kami mampu membaca, mendengar, merenungkan, serta memberlakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu senantiasa nyata, sehingga kami mampu mengalami kuasa-kuasa Tuhan di setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikannya, bahkan kami yang mendengarkan firman Tuhan melalui siaran Klavos Sukacita, Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat 19 yang berbunyi demikian. Pelayanan untuk pendamaian. Ayat 18 dan ayat 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan kita, maka tema yang hendak kita renungkan hari ini yang berbunyi Kristus Sang Pendamai. Sekali lagi tema kita di hari ini, Kristus Sang Pendamai. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin kita pernah atau mengalaminya. Kita pernah kurang enak, atau mungkin kita pernah tidak suka dengan tetangga kita karena hal sepele. Lalu kita tidak tegur sapa mereka ketika kita bertemu dengan mereka. Mungkin juga pernah kita sebagai orang tua dan anak saling baku marah sampai baku musuh. Bisa kita rasakan atau kita bayangkan bahwa hubungan tadi yang baik antara kita dengan tetangga, antara kita dengan sesama, atau antara orang tua dan anak yang tidak enak, itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Bukan tidak nyaman saja, tentunya tidak ada sukacita setiap kali kita bertemu, sebab masalah kita belum diselesaikan, sehingga ketika kita bertemu, kita tidak saling menyapa atau menegur satu dengan yang lain. Tetapi kita juga perlu untuk berdamai dengan mereka atau meminta maaf. Sehingga kita butuh seseorang yang menjadi perantara atau yang mediasi kita dengan tetangga atau dengan anak, dengan yang bersangkutan, supaya masalah kita itu bisa selesai atau kita bisa berdamai. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan rahasia lagi, Kristus adalah Sang Pendamai. Kristus adalah Sang Pendamai. Hubungan manusia dengan Allah yang tadinya begitu romantis menjadi putus karena dosa. Hubungan manusia dengan Allah yang tadinya begitu baik terputus karena dosa. Dosa yang membuat sehingga manusia dengan Allah terputus. Manusia yang tengah menikmati damainya, hidup di dalam persekutuan dengan Allah, menjadi tolak karena dosa.
Dosa membuat manusia terputus dari Allah, sang sumber hidup. Sejak itu, manusia cenderung memberontak dan terus melawan Tuhan. Tidak ada lagi damai antara manusia dengan Tuhan dan juga manusia dengan sesama manusia. Manusia menjalani hidup dengan susah payah, penuh penderitaan, penuh ketidakpastian. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Allah berinisiatif untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Oleh sebab itu melalui pembacaan kita di hari ini, Paulus menuliskan hal itu kepada kita, yaitu pembacaan kita di hari ini di mana Allah berinisiatif untuk mendamaikan manusia. Allah tidak menghendaki manusia itu hidup berlarut-larut dalam dosa dan jauh dari dirinya. Namun Allah tidak bisa menerima manusia begitu saja tanpa sebuah proses pendamaian. Allah belum bisa menerima manusia sebelum manusia itu dibenarkan. Sebab Allah adalah Allah yang kudus. Maka Allah mengutus Yesus Kristus untuk mengerjakan pendamaian itu melalui sebuah karya yang sangat besar. Kristus harus menderita dan mati menggantikan manusia. Sehingga kematian Kristus menebus manusia dari dosa dan manusia dibenarkan di hadapan Allah. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, manusia didamaikan dengan Allah. Manusia tidak lagi dilihat sebagai seteru Allah, tetapi sebagai anak-anak Allah. Manusia kembali memiliki hubungan yang baru, hubungan damai dengan Allah, hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih dekat, dan hubungan yang akrab atau bersahabat. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menyampaikan kabar baik ini untuk kita semua manusia. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia. Kita hanya bisa diterima oleh Allah kalau kita menerima dan percaya Yesus, bahwa Yesuslah Tuhan yang sudah menebus kita dari dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kabar baik ini hadir sepanjang masa supaya kita dan semua umat manusia mengingat dan mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Maka sekarang Bapak Ibu dan saya, kita harus mau didamaikan satu dengan yang lain. Kalau hari ini kita tidak baku senang satu sama lain, mari kita harus berdamai. Kita harus hidup baik. Baik itu antara kita dengan tetangga, atau orang tua dan anak, atau suami dan istri. Marilah kita harus berdamai. Kita harus berkorban untuk saling mengampuni, saling memaafkan satu sama yang lain. Lebih baik kita hidup berdamai daripada kita hidup saling membenci satu sama yang lain. Marilah kita ingat bahwa damai atau pendamaian kita dengan Allah, Kristus menanggung sangat banyak penderitaan. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak berdamai dengan sesama kita. Tidak ada alasan, karena Kristus sudah mendamaikan Bapak Ibu dengan saya, dengan Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu kita juga harus hidup berdamai satu dengan lain. Kalau kita hidup berdamai, maka kita hidup dengan sukacita dan damai sejahtera. Inilah cara kita memberitakan pendamaian itu, bahwa kita sendiri didamaikan dan berdamai. Kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus, maka kita juga harus berdamai dengan sesama kita. Biarlah dari firman Tuhan di hari ini kita semua diberkati Tuhan karena kita mau hidup berdamai. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Rasul Paulus mengingatkan kami tentang kasih setia Allah bagi kami manusia, sehingga Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi pengantara, menjadi pendamai antara kami dengan Allah dan juga dengan sesama.
Biarlah dari firman Tuhan hari ini, kalau kami yang masih hidup saling membenci, kami yang hidup saling tidak senang, tidak suka satu sama lain, Tuhan ampuni kami, dan biarlah dengan kuasa firman-Mu hari ini, kami juga bisa mampu berdamai satu dengan yang lain, sehingga berkat Tuhan nyata di sepanjang kehidupan kami. Berkatilah semua kami yang mendengarkan firman Tuhan melalui channel Clubhouse Sukacita. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebab Tuhan mengizinkan kami terus hidup menikmati berkat Tuhan, ada maksud Tuhan untuk terus berkarya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati semua kami, baik pelayan bahkan juga kru yang terlibat di siaran Clubhouse Sukacita. Biarlah melalui kehidupan kami diberkati, dan orang-orang yang ada di sekitar kami pun diberkati karena kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami terus berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.